di Alchemy akan ada sharing tentang Global Tech Opportunity Tips for Effective Work Routine as a Remote Worker yang akan dibawakan oleh Mas Tony Sanjaya, seorang web engineer di Plastic Bank gitu. Jadi nanti Mas Tony akan membagikan tips and trick cara mendapatkan kerja remote di perusahaan luar negeri, kemudian mengatur rutinitas kerja yang efektif dan produktif sebagai remote worker itu seperti apa gitu kan. Terus cara menghadapi technical interview, nah ini penting banget ya. Terus yang terakhir ini spesial banget, serba-serbi WordPress dari WordPress Community gitu. Aku kenalin dulu nih guys, Mas Tony Sanjaya. Oke, kenalin Mas Tony Sanjaya. Jadi beliau ini pernah berkuliah di Stikom Surabaya, sekarang namanya Universitas Dinamika Surabaya. Dan Mas Tony memulai karir profesionalnya sebagai seorang web developer di Wonderworks, base-nya di Denpasar, Bali, dan di beberapa perusahaan dengan posisi yang sama gitu. Kemudian Mas Tony juga pernah berkarir di beberapa perusahaan luar negeri seperti iClick Media, kemudian Iglo Home, kemudian ada Silibin Web Design yang berbasis di Singapura, hingga STEM Design yang berbasis di Malaysia. Kemudian saat ini Mas Tony merupakan seorang web engineer di Plastic Bank, sebuah perusahaan yang berbasis di Kanada gitu. Beliau juga aktif di berbagai komunitas IT, salah satunya WordPress Dev Surabaya, sebuah komunitas bagi pecinta WP ya tentunya, dan tergabung di komunitas remote worker bernama Dimanapun ID gitu. Ini ada yang tergabung di sini. Jadi Dimanapun ID ini merupakan komunitas perkumpulan profesional kerja remote dari kota Surabaya. Oke, kita akan menyambut ya Mas Tony Sanjaya, atau biasa aku panggil Beli Tony karena beliau dari Bali, tapi tinggalnya di Surabaya gitu. Oke, aku mau nyapa dulu. Hai Mas Tony. Halo. Ya, apa kabarnya? Oh, kedengeran. Baik. Oh, oke. Ini kita lagi BFC Mas Tony. Mas Tony nggak hadir hari ini. Kita mempersiapkan spesial acara pada malam hari ini. Oke. Mas Tony, teman-teman nggak sabar nih untuk menantikan materi dari Mas Tony. Jadi kalau teman-teman ingin ikut interaksinya, jadi kita sediakan sebuah slide ya untuk bertanya tentang materi pada malam hari ini gitu. Oke deh kalau gitu. Mas Tony, aku persilakan untuk membagikan materinya. Teman-teman selamat mengikuti. Oke, selamat malam semua. Oke, nama saya Tony. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana bekerja secara efektif dan fun sebagai remote worker dan sekaligus Bapak Dev atau DevDed. Oke, sebelumnya intro dulu. Ini langsung aja ya? Ya, monggo Mas Tony. Oke, sebelumnya saya sedikit tentang saya. Saya seorang INFPA. Kalau yang belum tahu, I di depan itu adalah introvert. Jadi bisa dibilang remote working ini sangat cocok untuk saya. Terus saya adalah bapak dengan 2 anak yang lagi-lagi sangat cocok untuk bekerja remote. Terus lebih dari 10 tahun bekerja di bidang web development. Kalau nggak salah tahun 2011 saya memulai karir saya sebagai web developer yang seperti disebutkan sebelumnya di Denpasar, Bali, di Wonderworks. Dan saya bekerja remote semenjak 2015 untuk berbagai company di berbagai belahan dunia. Jadi 2015 itu berbarengan dengan anak pertama saya yang lahir. Start working remotely tahun 2015, dan bahasa pemrograman yang dipakai dari awal itu PHP, terus WordPress, terus sekarang JavaScript, React, tapi WordPress tetap yang utama. Ini link untuk semacam link tree. Oke, sebelumnya apa sih kerja, sebelum mulai tipsnya, apa sih kerja remote itu? Kerja remote sesuai namanya, kerja jarak jauh, jadi kerja tanpa harus ada di kantor secara fisik, artinya kita bisa di mana saja. Kantornya di Jawa, kerja di Bali, atau
Lebih jauh lagi di luar negeri, kita ada di rumah, di Bali, di Surabaya, atau di mana saja. Dengan kerja remote ini, kita mempunyai kelebihannya, kita mempunyai kesempatan yang sama dengan semua developer di seluruh dunia. Jadi tanpa ada batasan jarak lagi, yang penting kita punya skill eh, developer tentunya, dan skill bahasa yang mumpuni. Kerja remote tidak sama dengan freelance. Memang dulu kerja remote itu identik dengan freelance. Tapi semakin ke sini kerja remote itu tidak sama dengan freelance. Soalnya di forum-forum itu saya pernah, mungkin yang belum paham, kerja remote itu dianggap freelance. Sekarang ini kerja remote itu bisa pekerjaan tetap fix, kayak kerja kerja pegawai tetap ya. Pegawai tetap itu bisa kerja remote juga tanpa mesti ada di kantor, dan statusnya bukan freelance. Ya, kerja tetap ini maksudnya kita punya jadwal yang tetap, misalnya berapa 40 jam per minggu selama 1 bulan, seperti itu. Terus kenapa 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 sih saya kerja remote dari 2015 ini? Apa nggak bosan di rumah? Apa sih kelebihannya? Sedikit cerita. 2012 saya sempat kerja di Jakarta. Jakarta kota yang padat, macet, macet sekali. Terus 2014 saya menikah, dan di tahun itu istri saya hamil. Di waktu itu saya kerja berangkat setengah 8 sampai kantor jam 9, terus pulang jam 6 sampai rumah bisa jam 8, kadang jam 9. Itu kayaknya tidak efektif. Maksudnya bukan tidak tua di jalan, kalau orang-orang bilang. Terus seiring berjalannya waktu, istri mau lahiran, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke Surabaya, meminta izin untuk kerja remote pertama kali. Tapi dengan dengan apa kerja remote untuk 1 bulan aja. Setelah lahiran kita balik ke Jakarta. Setelah berapa lama, akhirnya ada yang suka buka Kaskus dulu. Di Kaskus itu ada rate untuk lowongan programmer. Di situ saya menemukan lowongan front end developer kalau nggak salah, untuk agensi di Malaysia, di Langkawi tepatnya. Tanpa pikir panjang saya coba apply, dan akhirnya diterima. Pertimbangan saya mengambil kerjaan yang di Malaysia ini adalah gaji yang saya dapatkan itu lebih besar dari gaji saya waktu di Jakarta. Gaji lebih besar, tapi tanpa macet, tidak perlu beli bensin, tidak perlu macet yang berapa jam, mungkin 3 jam per hari. Tapi saya stay di rumah. Ya, akhirnya saya ambil kesempatan itu. Dan sampai sekarang. Oke. Selain itu alasannya adalah prinsip ekonomi. Ada yang ingat pelajaran SMP kelas 1? Prinsip ekonomi ada kegunaan tempat. Jadi biasanya ya, ini tidak semua, pekerjaan yang saya ini adalah web developer. Web developer di Indonesia mungkin ya, atau di sini di Surabaya lah, itu agak kurang dihargai. Maksudnya dengan mungkin gajinya beberapa kali UMR. Nah, tapi dengan skill yang sama, tapi saya pindah tempat ke luar negeri, saya lebih dihargai, dan
gaji yang lumayan lebih banyak. Terus prinsip ekonomi yang kedua, dengan skill minimal untuk hasilnya maksimal. Remote working is not for everyone. Ini yang saya pelajari selama saya kerja remote. Ada yang tahan dengan kerja remote sendiri. Saya sampai sekarang masih sangat menikmati kerja remote. Dan ada yang merasa kesepian, tidak ada teman buat diajak berumpi gitu. Itu ada. Jadi tidak semua orang suka kerja remote. Oke, kita lanjut. Apa sih pro dan cons? Pros dan cons dari kerja remote ini? Oke, yang pertama, tidak perlu ke kantor. Kita hemat waktu dan biaya. Terus sudah jelas. Waktu relatif lebih fleksibel. Artinya ini tergantung kantornya ya, tapi biasanya kita bisa mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa pakai bebas, jadi kaos celana pendek, mungkin kolor pijamas atau apa, terserah. Kita dekat dengan keluarga. Ini bisa pro, bisa cons juga. Karena dekat dengan keluarga, awalnya keluarga bisa jadi pengganggu utama dari kerja remote ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Bisa kerja di mana saja. Ini salah satu keuntungan yang sangat sangat berguna bagi saya. Seperti tadi disebutkan, saya dari Bali. Jadi pertama kali saya ke Bali sama sekeluarga ke Bali, istilahnya mungkin liburan, tapi saya bisa tetap kerja. Jadi saya tidak ambil cuti atau segala macam. Saya cuma pindah tempat, pindah di Bali, dan saya bisa tetap kerja langsung, kerja di rumah atau kerja di kafe-kafe atau di mana saja. Gaji relatif lebih besar. Ya, ini lebih jelas juga. Perusahaan luar cenderung lebih menghargai skill atau usaha. Ini juga tergantung perusahaannya, tapi kebetulan perusahaan yang tempat saya bekerja, mereka menghargai skill saya lebih dari perusahaan-perusahaan sekitar di sini. Dan yang terakhir, bisa kerja sampingan. Maksudnya kerja sampingan di sini, kita bisa, mumpung masih muda, jadi kita bisa ambil kerjaan lagi satu tanpa di luar jam kerja, tanpa harus commuting. Kalau dari onsite, kita ke kantor, pulang, ambil kerjaan sampingan. Nah, kalau kita kerja remote, kita tinggal pindah konteks saja. Kita pindah mindset, kita udah dari kantor satu pindah ke kantor lain. Oke, next. Kontranya, rentan gangguan dari sekitar. Ini dari sekitar ini terutama keluarga sendiri terutama. Saya sendiri mungkin butuh waktu 3-6 bulan supaya keluarga di sekitar saya itu mengerti kalau saya di rumah itu lagi kerja. Jadi dulu 2015 mungkin kerja remote belum sepopuler sekarang. Jadi orang di rumah, istri, adik atau anak sendiri melihat kita di rumah duduk di depan laptop, kita ini kayak available gitu. Jadi dikit-dikit dipanggil. Nah, itu butuh komunikasi dengan keluarga kalau kita ini lagi kerja. Kita harus set boundaries. Kemungkinan miskomunikasi lebih besar.
karena kita tidak berada di satu ruangan dengan tim, kemungkinan miskomunikasi lebih besar karena kita cuma chatting atau Zoom call atau ya chatting. Nanti cons ini kita akan berusaha atasi di rutinitas di pembahasan berikutnya. Kepercayaan, nah mungkin ini company yang ada di sini kurang percaya dengan developer. Kayak dulu awal-awal pandemi pernah dengar berita ini, apa istilahnya, developer semua di micromanage. Jadi yang remote ada timernya, ada screenshot randomnya, jadi tiba-tiba ada screenshot terus dikirim ke si company-nya, jadi ketahuan kalau misalnya si pegawainya lagi nonton atau apa. Terus tidak produktif karena di rumah, jadi mungkin kita tidak ada motivasi untuk kerja, males, atau tempat kerjanya di kamar misalnya, suasana yang mendukung untuk tidur. Ya, terus konsepnya aturan tentang perusahaan. Ini saya bicara yang di luar negeri ya. Aturan tentang perusahaan di Indonesia hampir tidak berlaku. So, contohnya apa? BPJS. Kalau di luar, mereka tidak terikat dengan aturan di Indonesia. Jadi mereka tidak wajib memberikan kita BPJS atau asuransi atau sebagainya. THR biasanya tidak ada, tapi kita bisa nego. Biasanya saya dapat gaji 13, biasanya di akhir tahun. Tapi lagi-lagi ini tergantung dari perusahaannya. Sangon, nah ini apa lagi? Jadi kita kerja remote di luar negeri itu kita tidak punya pegangan. Kalau misalnya tiba-tiba di kick hari itu ya udah tinggal email kita dihapus, Slack dihapus, segala macam dihapus, tiba-tiba udah nggak ada pesangon, nggak ada apa. Dan mereka nggak salah karena mereka tidak terikat dengan aturan yang ada di Indonesia. Oke, next, bagaimana sih cara mendapatkan pekerjaan remote? Sekarang ini kayaknya udah banyak ya di mana-mana, di LinkedIn, di Upwork, di WeWork Remotely dan sebagainya. Itu sudah ada option. Kalau di LinkedIn udah ada optionnya, mau remote atau onsite, dan tentu saja di platform yang ini I go apa tadi, I go 3. Ya, I got 3. sorry. Terus Twitter ini bisa tempat kita pamer. Pernah dengar ada built-in public? Jadi ada teman saya nih, Hendra namanya. Jadi dia waktu zamannya Bitcoin tuh ya. Jadi dia built-in public buat plugin WordPress bla bla bla. Terus akhirnya dia dikontak sama agensi luar karena tertarik dengan kerjaannya yang berhubungan dengan kripto tadi. Jadi gunakan Twitter untuk pamer skill lah istilahnya. Komunitas ini sangat penting. Mungkin banyak yang anggap remeh, tapi di komunitas ini kita cuma asal ngomong aja, misalnya sekedar ngobrol terus sharing-sharing gitu, tiba-tiba ada lowongan. Tidak sedikit yang siapa ya dulu, Joshua mungkin ya kalau nggak salah, jadi dia Surabaya JS kalau nggak salah, dia jadi apa aja gitu terus ditawarin jadi sekarang kerja di mana ya, Strange Love kalau nggak salah. Kalau itu komunitas itu jadi semacam, mungkin jadi semacam kayak orang dalam, mungkin mempermudah informasi lah istilahnya. Terus di stand out,
Nah, yang ini di stand out ini artinya kita harus menonjol kayak kita punya portfolio, LinkedIn yang bagus, GitHub yang bagus, GitHub yang unik lah, yang membuat kita tuh dilirik sama orang. Ada yang pernah dengar ini? Ini quote dari Panji Pragiwaksono. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini saya ada cerita juga. Waktu pertama kali dapat pekerjaan remote yang di nama agensinya Stampede. Jadi setelah interview ada tes membuat WordPress theme. Mereka menyediakan desain, terus saya convert jadi tema WordPress. Pada saat itu saya menggunakan CSS framework. Frameworknya waktu itu Foundation. Itu tahun 2015. Jadi pada saat itu yang populer itu Bootstrap. Tapi saya menggunakan Foundation karena menurut saya itu lebih gampang digunakan. Nah, terus akhirnya saya dapat pekerjaan itu kan. Terus berapa lama saya ada event di Malaysia, terus saya diundang ke Malaysia, terus ada sesi ngobrol-ngobrol lah, ngopi, terus ngobrol-ngobrol kenapa sih saya diterima di situ. Sebenarnya ada dua kandidat, saya dan satu orang lagi. Yang satu orang lagi ini lebih jago, jago dari saya, lebih skill front end itu lebih apa ya, lebih pixel perfect lah pada waktu itu. Tapi si si bos yang kebetulan juga developer itu ngelihat saya memakai foundation yang sangat jarang digunakan orang pada waktu itu. Akhirnya mereka lebih tertarik dengan saya. Mungkin itu cerita dari quote ini. Lebih ya. Terus technical interview. Kalau kita sudah diundang technical interview, artinya kita sudah selangkah lebih dekat ke perusahaan itu. Jadi tinggal kita bagaimana menjual diri kita, menjual skill kita, menjual skill kita. Intinya sih agar mereka ngerti bagaimana skill kita ini bisa membantu mereka. Tipsnya adalah ya be yourself, jadilah diri sendiri. Ya yang penting nyaman, yang diomongin tuh sesuai dengan diri sendiri. Maksudnya tidak mengada-ngada. Fokus ke skill yang dikuasai, lalu ngecap. Maksudnya skill yang dikuasai, misalnya saya bisa WordPress. Saya kan fokus ke WordPress itu misalnya apa? Saya bisa buat custom theme dari hand code, dari page builder atau sebagainya. Saya akan jelaskan. Saya bisa buat WordPress plugin, terus saya sertakan portfolio yang pernah saya buat plugin apa-apa aja. Itu yang saya fokus. Terus kalau misalnya dia nanya apakah bisa Laravel, saya belum pernah. Jadi saya bilang ya belum pernah. Jadi fokus ke skill yang dikuasai. To the point. To the point ini saya pernah teman kantor bilang dulu pernah saya dibilang tuh ngomongnya tuh kayak muter-muter gitu. Tidak to the point. Jadi masalahnya apa? Saya keliling dulu ke masalahnya itu, baru ke inti masalahnya. Dan itu sangat menghabiskan banyak waktu. Please elaborate. Nah, to the point ini, misalnya poin A, terus elaborate lagi, lebih jelaskan lagi supaya si interviewer ini mereka ngerti kalau kita tuh paham dengan apa yang dimaksud, apa yang kita maksud. Oke. Jadi kalau kerja remote itu interview ini dilakukan online. Jadi semua tes interview itu dilakukan online. Jadi
pastikan semua sudah siap kayak internet, mic, webcam itu semua itu udah oke. Oke, langsung ke mengatur mengatur rutinitas untuk kerja remote. Oke, sebelum kerja. Oke, sebelumnya disclaimer ya, ini pengalaman pribadi. Jadi mungkin ini works untuk kalian atau tidak. Pertama, komunikasi dengan keluarga di rumah. Nah, ini penting. Seperti yang saya sebutkan tadi, gangguan pertama itu datang dari keluarga. Jadi, keluarga yang paling dekat dikomunikasikan, dikasih pengertian kalau kita ini sedang bekerja. Jamnya jam berapa aja. Jadi mereka akan bisa ganggu di jam-jam tertentu aja. Siapkan ruangan khusus untuk bekerja. Nah, ini penting. Dulu awal saya kerja remote, saya kerja di ruang tamu. Itu sangat tidak enak. Ada orang lewat, terus setelah ruang tamu tahu meja gosok kan, meja orang buat gosok itu. Saya kerja di ruang tengah, pakai meja itu. Ya itu, dengan adanya ruangan khusus buat kerja, kita jadi mood kita untuk kerja tuh kayak kita buka pintu, berarti kita masuk ke ruangan itu kita untuk kerja. Jadi mindset kita bisa berubah dengan adanya ruangan khusus ini. Atau kalau meeting misalnya, dengan adanya ruangan khusus, jadi tenang dan jadi lebih konsen. Terus siapkan tools yang mendukung. Apa? Contohnya internet. Ini udah jelas. Internet yang speednya mendukung untuk meeting, untuk download, webcam dan mic. Mikrofon, usahakan menggunakan mikrofon yang yang bisa suara kita terdengar jelas, karena kerja remote ini kan komunikasi kita cuma lewat chat atau video call, jadi pastikan suara dan video kita terdengar jelas. Karena misalnya lagi meeting penting misalnya, tiba-tiba suara keresek-keresek atau apa itu sangat mengganggu. Monitor eksternal, ya ini untuk apa, kebiasaan itu. Terus meja dan kursi yang nyaman, ini juga sangat penting. Dulu juga awalnya saya kerja lesehan, awal-awal oke. Tapi kita duduk 8 jam sehari, kita perlu sesuatu yang apa ya, yang nyaman. Meja untuk laptop, kursi yang duduk apa, setelah berapa tahun itu bahu, pinggang, punggung itu akan terasa. Kalau misalnya kita lesehan ya, atau duduknya nggak enak atau gimana. Jadi itu sangat penting. Terus pas kerja, melakukan kegiatan yang berulang sebelum mulai kerja. Nah, ini maksudnya maksudnya jangan bangun tidur langsung kerja. Itu tidak apa ya? Tidak, pikiran belum belum benar-benar fix. Mau meeting baru bangun langsung buka laptop meeting. Itu belum, apa istilahnya ya? Nyawa belum terkumpul semua lah. Jadi kegiatan berulang ini maksudnya misalnya kita kerja jam 8. Jadi rutinitas kita sebelum jam 8 itu apa misalnya? Jogging misalnya. Jam 6 jogging, mandi, sarapan, kerja. Jadi ada perulangan kegiatan yang akhirnya kita paham kalau kita habis jogging, habis sarapan itu kita kerja. Itu untuk mindset kita sih. Terus act like you are in the office. Jadi walaupun kita remote,
kita hanya ada chat Slack aja kan. Jadi biasakan kalau kita baru masuk itu halo, nyapa semuanya pagi atau apa, mau ke toilet, be right back. Jadi dengan gini kita tuh semacam ada apa ya? Kita seperti ada di satu ruangan dengan tim yang lain. Over communicate. Nah, ini penting. Setiap task yang di pekerjaan kita itu, karena kita kerja remote, over communicate ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Biasanya salah paham itu, saya ada deadline besok. Kita tahu salah tuh kemarin kan itu nggak bagus. Oke, sebelumnya ini masih di masalah komunikasi. Biasanya kerja remote dengan orang luar itu time zone-nya beda-beda. Jadi kita jangan mengharapkan kita chat kayak orang lagi chat sama teman. Maksudnya sekarang chat langsung dibales kayak gitu. Istilahnya apa? Asinkronus. Jadi ada nohello.net. Jadi itu cara komunikasi yang disarankan. Jadi misalnya kita nemu satu bug, kita mengerjakan bug itu, kita mau nanya ke seniornya misalnya. Biasanya kita cuma halo gitu aja, nunggu dibalas dulu, baru lanjut ngetik, oh saya ada masalah gini-gini. Nah itu tidak disarankan karena itu akan memakan waktu, karena time zone-nya beda. Jadi misalkan halo, kita nunggu dia reply besoknya, halo, terus nantinya dibalas lagi nunggu besoknya, habis waktu. Jadi yang disarankan itu seperti ini, halo, jadi jelaskan apa masalahnya, terus kamu udah mencoba apa aja, aku sudah mencoba ABC ini tapi tidak berhasil. Mungkin tahu ada masalah di mana. Jadi ketika si senior itu baca pesan kita, dia tahu dengan jelas apa sih masalah kita sebenarnya. Okay, next. Plan the day. Nah ini maksudnya, jadi pada waktu kita udah duduk di meja, kita tahu kapan kita kerja, kapan kita nanti mau makan atau kita mau keluar, kita potong jam jadi per jam, kapan apa kita mungkin ada waktu buat ngantar anak segala macam. Jadi kita atur waktunya, kita potong-potong, nanti kita tentukan di mana sih kita kerja serius, mana sih kerja agak santai kayak gitu. Jadi kita bisa apa ya? Kalau nggak gitu, waktu kita kayak habis di jalan mungkin atau di sini. Terus pick a task. Nah ini penting. Jadi pernah nggak? Jadi kita duduk di meja, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Akhirnya buka sosial media, buka YouTube, nonton Netflix, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Sering. Jadi selain kita mengatur hari itu mau ngapain, kita pilih satu task untuk dikerjakan, yang mana saja. Oke, sorry, minum. Oke, nah ini juga penting, jangan kerja di kamar atau tempat tidur. Tadi udah disebutin kita mesti usahakan kita kerja di ruangan khusus untuk memberikan ambience kalau kita lagi kerja. Kalau kerja kita di kamar atau di tempat tidur dengan meja seadanya, sejam 2 jam kita akhirnya ngantuk, akhirnya tidur. Terus set boundaries, ini juga penting. Ya, jangan mentang-mentang kita kerja remote, kita kerja di rumah, kita jadi available kayak 24 jam kayak gitu. Set boundaries itu artinya, oke, aku ada kasih tahu ke tim, kita kerja dari jam 9 sampai jam 5. Jadi di interval itu kita available. Jadi kalau ada di luar itu
apa namanya, tidak kita akan available buat chat tentang kerjaan dan segala macam. Begitu juga sebaliknya, kita harus menghormati tim yang lain yang punya jam kerja tertentu. Sesekali WFC. Nah, WFC, work from cafe ya, kayak di dimanapun .id itu. Jadi sesekali itu kita perlu refreshing, kita perlu ketemu orang lain, sharing-sharing kerjaan, atau cuma sekedar ngobrol aja, itu sangat membantu. Ya, tipsnya mungkin segitu aja. Oke, yang terakhir tentang WordPress. Di sini ada yang masih skeptis tentang WordPress, atau WordPress cuma install aja. Dulu sebelum kerja remote itu saya sering mendengar itu, kamu cuma bisa WordPress aja, cupu lah gitu intinya. Tapi setelah saya kerja remote, ternyata di luar itu saya bilang mereka lebih menghargai skill skill saya sendiri daripada di sini. Jadi WordPress itu kalau nggak salah sekarang sudah 42% digunakan di seluruh dunia. Dia itu sangat banyak. Jadi bisa dilihat lapangan pekerjaan untuk WordPress itu sangat banyak. Dan saingannya tentu saja banyak juga. Oke, lanjut dengan komunitas. Di Surabaya ada WordPress Meetup. WordPress Meetup itu semacam kumpul-kumpul ngobrolin WordPress. Nah, di Surabaya kebetulan saya salah satu organisernya. WordPress Meetup itu beda dengan kayak komunitas kayak Surabaya Dev gitu ya. Surabaya Dev, Surabaya JS kayak gitu. Yang WordPress Meetup ini di apa ya, di diawasi langsung oleh si WordPress pusatnya kayak gitu. Terus ada WordCamp. WordCamp ini meetup yang skalanya lebih besar. Jadi ini ada di seluruh dunia. Kemarin tuh ada di WordCamp Asia, ada di Thailand, di Bangkok. Ada WordCamp US. Kemarin juga ada WordCamp Jakarta. Dan yang akan datang yang ada di Indonesia adalah WordCamp Tegal. Bisa di-search nanti WordCamp Tegal, itu akan ada di 22 Oktober. WordCamp Tegal ini mengusung next gen event. Jadi yang WordCamp Tegal ini ada temanya yaitu skill to enterprise. Jadi nanti kalau WordCamp biasa itu kita semacam seminar kan, jadi orang ngobrol, penontonnya dengerin. Nah, kalau next gen WordCamp itu skalanya lebih kecil, tapi jadi semacam workshop. Kalau mau lebih tahu mungkin bisa di tegal.wordcamp.org/2023. Oh ya, WordCamp ini termasuk komunitas. Jadi 2016 itu ada WordCamp Denpasar, kalau nggak salah 2016. Jadi saya datang ke situ. WordCamp itu mengubah pandangan saya tentang kerja remote. Karena di situ banyak ketemu orang-orang dari luar, dan mereka mungkin hampir semua kerja remote pada saat itu. Jadi ternyata bisa ya dengan WordPress, bisa kerja di luar negeri dengan gaji yang lumayan banyak. Terus di WordCamp Bangkok kemarin, WordCamp Asia di Bangkok kemarin, saya dapat kerjasama dengan Wiglot. Wiglot itu adalah WordPress plugin untuk multi language, multi bahasa. Jadi saya dapat kepercayaan itu juga datangnya dari komunitas. Jadi pas meeting dengan mereka tuh saya bilang, boleh nggak
saya bayarannya di muka di depan. Jadi biar ada saya bisa beli tiket pesawat, bisa nyewa hotel segala macam. Dan mereka percaya. Terus pas after party di WordCamp Asia itu saya nanya ke Wiklord, kenapa sih percaya? Kan bisa aja saya uangnya ditransfer, tapi saya nggak datang ke situ. Ternyata mereka yang dibilang tuh mereka percaya dengan komunitasnya WordPress. Jadi jangan diremehkan komunitas. Oke, sekian. Terima kasih. Oh, oke. Baik, sudah di sesi tanya jawab nih, teman-teman. Oke, ini aku udah lihat beberapa pertanyaan yang sudah tersedia di sini. Kayaknya banyak banget, jadi mungkin kita akan menjawab yang relate sama materi ini. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang ya buat teman-teman yang baru join di acara ini. Aku sapa ini dia anggota members dari WordPress Community. Salah satu ya, ada Aris Setia. Hai, selamat datang. Ada siapa lagi nih? Oke, itu aja. Oke, guys, kita langsung ke sesi tanya dan dijawab oleh Mas Tony. Yang pertama nih, Mas Tony Sanjaya dari Animus. Apa saja portfolio atau persiapan Mas Tony ketika baru mau mendaftar kerja remote gitu? Apakah sudah harus memiliki pengalaman kerja untuk bisa daftar kerja remote? Oke, intinya sih kerja remote itu sama aja dengan kerja normal ya, kerja di Indonesia. Cuma lokasinya aja yang beda. Jadi kembali lagi requirement-nya si company itu apa. Dulu waktu pertama kali saya apply, kebetulan dia perlu front-end developer dan mayoritas dia menggunakan WordPress. Nah, kebetulan itu skill saya. Jadi saya bilang aja di email itu buat tema WordPress itu adalah keseharian saya. Nah, akhirnya dipanggil dan ada tes. Nah, dengan tes itu kita nunjukin kalau kita tuh bisa atau enggak. Gitu. Jadi tergantung perusahaannya. Oke, semoga bisa menjawab ya buat teman-teman yang bertanya ini. Kemudian yang kedua, apa yang paling sering ditanyakan saat technical interview gitu? Saat technical test, saat interview. Dan bagaimana kalau tidak bisa solve problem yang diberikan, Mas Tom? Oke, yang sering ditanyakan ya pengalaman kita aja sih. Pengalaman mereka akan ngambil dari apa yang kita omongin, kayak pengalaman kita ini apa sih yang berguna buat mereka, berguna nggak sih pengalamannya si 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 developer ini. Kalau ia berguna mungkin mereka akan pertimbangkan. Jadi yang paling sering ditanyakan adalah kita disuruh jelasin dulu siapa kita ini. Jadi jelasin bla 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 dari awal, terus kenapa bisa di sini. Kalau kalau yang saya pernah interview di luar sama di dalam. Kalau yang maksudnya luar negeri itu sangat jarang menanyakan hal-hal yang teknikal. Mereka cuma ngajak ngomong, terus kita disuruh lebih banyak ngomong lah. Dan kalau yang di dalam negeri biasanya ada yang teknikal, kayak gimana cara buat ini, gimana cara buat ini gitu. Dan bagaimana kalau tidak bisa solve problem yang diberikan, ya tidak apa-apa. Ya bilang aja tidak bisa, ya udah, kan tidak masalah. Oke, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu, atau mungkin Ya, belum bisa gitu. Iya, jangan pura-pura bisa. Jadi nanti akan banyak menghabiskan waktu, mereka juga waktunya terbuang percuma jadi. Ya, mungkin bahasanya seperti mohon maaf saya kurang menguasai Ya, materi tersebut gitu ya. benar. Oke, semoga bisa membantu ya guys. Untuk pertanyaan berikutnya, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ya Mas Tony. Untuk bekerja di luar negeri secara remote, apakah wajib menguasai bahasa asing gitu?
atau wajib fluent English gitu kali ya? Oke. Jadi wajib nggak wajib ya mungkin dulu yang saya kerja di Malaysia itu saya tidak fluent English tapi saya paham karena itu perusahaan pertama kali saya kerja dengan perusahaan asing. Jadi dulu itu pakai Skype. Jadi meeting tuh nggak pakai video dulu. Jadi cuma suara aja. Jadi jujur di awal-awal itu mereka apa joke itu saya kadang nggak ngerti atau mereka lagi ngobrol saya mungkin nggak ngerti terus tapi saya tanya lagi. Tapi mungkin perlu waktu eh, berapa 3 bulan 6 bulan tuh akhirnya kan telinga kita tuh akhirnya terbiasa dengar orang orang ngomong Inggris gitu. Jadi akhirnya paham dan bagusnya lagi perusahaan itu dulu memberikan saya training. Jadi dulu ketawa apa mereka ngerasa saya ini kurang berani ngobrol, kurang berani ngomong speak up. Jadi dikasihlah training buat presentasi segala macam akhirnya jadi terbiasa. Sering-sering latihan kali ya, Mas Tony ya. Ya, Mungkin tapi kalau yang nggak penting apa yang kita omongin itu mereka paham dan paham. apa yang mereka omongin kita juga paham. Apalagi sekarang ada Google Translate, ChatGPT Ya, gitu. ya. Atau yang auto Terus translate, alat yang auto translate gitu ya. Ya. Oke. Berikutnya, ini kayaknya tadi dipresentasikan sama Mas Tony nih, pertanyaan kayak gini mungkin bisa gali lagi untuk bekerja di luar negeri secara remote, informasi lowongan kerja remote luar negeri gitu. Ini informasinya dari mana? Dari Mas Tony sendiri? Itu di mana-mana. Di mana-mana. Dari Kaskus, pokoknya We Work Remotely, LinkedIn atau di Ego3 ini bisa dimanfaatkan semua channel. Sekarang ini semua kayaknya sudah tersedia semua, udah kerja remote udah lumrah. Jadi info itu kayaknya udah banyak. Jadi tinggal kita nyarinya di mana, cari yang sesuai, terus apply. Oke. Salah satunya di sini, guys. Aku share ya. Nah, kita punya channel Telegram yang melis lowongan kerja luar negeri yang terupdate dari seluruh dunia. Namanya Remote Tech Jobs. Ini kita udah kumpulin, jadi kalian tinggal apply aja di situ. Oke, guys, berikutnya. Apa aja yang perlu dipersiapkan untuk bisa... Oke, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk bisa bekerja di luar negeri secara remote, Mas Tony? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Tergantung perusahaannya. Jadi perusahaannya requirement-nya apa, ya kita sesuai. Kalau misalnya pengen di situ ya kita sesuaikan skill kita apa. Ya bahasa sama skill udah itu aja. Oke, jawabannya 2 ya, berarti bahasa dan skill. Oh ya ijazah itu kayaknya nggak perlu. Ijazah perlu? Nggak perlu ya? Oke, itu mungkin buat perusahaan tertentu kali ya, Mas Tony ya, kalau misal di luar negeri. Saya nggak pernah Nggak pernah ya? ijazah dari dulu. Kalau di Indonesia mungkin masih perlu, gitu kan, karena ada KTP gitu. Oke, semoga bisa menjawab nih teman-teman. Oke, ini pertanyaan yang berhubungan sama WordPress. Untuk project WordPress remote, harga paling murah dan mahal gitu sekitar berapa nih untuk website nih, Mas Tony? Kalau harga itu apa ya? Tergantung ya, nggak bisa di ini. Tapi yang jelas di luar itu bisa lebih mahal daripada di Indonesia, udah itu aja. Oke. Untuk berikutnya, untuk WordPress sendiri saat ini, tren apa yang sedang marketable gitu? Builder, tema, plugin, apakah ada niche evergreen yang dari waktu ke waktu stabil demand gitu, Mas Tony? Oke.
Oke, saya sendiri Builder, kalau lihat di Upwork ya, di Upwork itu kan banyak kerjaan WordPress. Hmm, saya nggak terlalu ngikutin sih, tapi yang penting paham WordPress itu kayak gimana. Maksudnya buat tim, buat buat tema kayak gimana, buat plugin kayak gimana. Saya kurang kurang tahu sih yang lagi ngetrend apa. Tapi di WordPress sekarang ini lagi digencar apa site apa, full site editing. Tapi kayaknya belum banyak yang pindah ke situ, tapi sudah ada. Oke. Proses editing. Barangkali ada ini tambahan dari master WordPress ya, Aris. Ini bisa share-share di chat blogs gitu. Oke, berikutnya kiat-kiat negosiasi gaji ke perusahaan luar negeri agar programmer negara berkembang seperti kita dapat rate yang kompetitif dengan standarnya mereka. Atau gimana caranya Mas Tony? Kita gaji urusan luar negeri ada yang yang pasti kalau kita misalnya dapat kerjaan di luar negeri itu sepertinya itu apa jauh lebih besar daripada di dalam mungkin ya. Jadi kiat-kiat paling gampang sih pakai saya gaji yang sebelumnya segini, mungkin bisa di atasnya kayak gitu. Saya kurang kurang jago sih negosiasi. Tapi yang pasti gini, eh, mereka di luar negeri, eh, mereka perlu kita yang di ASEAN misalnya Indonesia, Filipina, Vietnam, kayak Malaysia. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan biaya menurut mereka itu sedikit, tapi menurut kita itu udah banyak. Jadi win-win solution sebenarnya. Jadi mereka bayarnya menurut pasar mereka itu kita murah, tapi menurut kita itu udah mahal gitu. Jadi kalau mau gaji jangan disamain dengan gaji di Indonesia gitu. Ya, gitu. Kita akan menjawab 3 pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Kita pilih yang paling relate. Kita scroll ke bawah. Sebentar. Tantangan. Ada tantangan di atas. Nah, tantangan paling besar untuk menembus luar negeri. Itu seperti apa, Mas Tony? Dan alternatif solusinya gimana? Oh iya, tantangannya tentu saja karena ini kerjaan remote, jadi tidak terbatas dengan lokasi, jadi developer dari berbagai lokasi juga bisa apply ke situ. Jadi saingannya akan tambah banyak. Yaitu tantangan paling besar. Alternatif solusinya kita jadi apa? Kita harus memikirkan diri kita agar kita stand out. Misalnya dari CV aja. Dari CV aja kita harus mereka ada ratusan CV kan yang masuk ke mereka. Jadi bagaimana caranya buat CV kita itu kayak muncul gitu, muncul satu, oh ini unik nih gitu. Kayak ada temen Kelihatan unggul gitu ya? Hendra di sini ya. Oh iya. Jadi Iya. Hendra ini dia main Upwork. Jadi title-nya dia tuh dulu kalau nggak salah WordPress developer gitu. Nah itu kan udah jamak tuh WordPress developer, WordPress digital itu udah banyak. Terus akhirnya dia ganti jadi WordPress magician. Akhirnya dilirik, Di highlight dilirik. ini ya, profilnya ya. Iya betul. Oke, bukan WordPress developer atau software engineer, nggak, magician WordPress gitu ya. Iya. Atau mungkin magician engineer. Iya. Cool. Oke. Oh iya, jadi intinya kita buat mereka tertarik dulu agar kita bisa dipanggil untuk interview. Jadi kalau kita CV kita nggak dilirik,
kita nggak bisa interview. Ya itu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, ada sesuatu yang berbeda dari CV yang seperti biasa gitu. Baik, berikutnya 2 pertanyaan terakhir. Ini ada SOP tertentu. Yang ini Mas Tony, izin bertanya untuk kerja remote, ada stop-stopnya SOP. SOP. Nah itu, benar. Untuk kerja remote seperti Mas Tony, apakah ada SOP tertentu yang harus dipenuhi? Misalnya ada surat-surat tertentu atau tanda tangan kontrak perjanjian, atau mungkin kayak administrasi gitu? Enggak, Mas Tony? Ya, ada. Jadi ada macam-macam. Jadi ada salah satunya kita tuh kayak pegawai developer bayangan gitu. Jadi kita harus menandatangani NDA ya. NDA itu jadi kalau NDA apa ya? Jadi kita tanda tangan itu artinya kita tidak boleh ngaku kalau yang kita kerjain itu kerjaannya kita. Itu ada. Jadi tidak boleh mengaku kalau yang kita kerjain itu portfolio-nya kita. Gitu. Jadi kita cuma jadi developer bayangan aja di perusahaan itu. Itu satu. Terus yang kedua mungkin SOP sama kayak kerja di Indonesia, intinya ada aturan-aturan gitu. Surat-surat, yang pasti surat-suratnya nggak terlalu banyak kayak kerja di sini ya. Surat-suratnya pakai privy atau tanda tangan biasa, Mas Tony? Tanda tangan digital di sini. Tanda tangan digital ya. Di sana pakai apa? Kalau di sini kan mungkin lebih umum kita pakai privy, kemudian ada doc apa gitu. Aplikasi tertentu kan? Saya sendiri pakai itu DocuSign. Oh, DocuSign. Ini berarti ya, sama ya. Oke, kalau gitu pertanyaan penutup nih Mas Tony dan teman-teman tentang WordPress yang paling bawah. Pluginnya berbayar. Ini mungkin cara belajar WordPress seperti apa gitu. Pertanyaan lengkapnya, WordPress pluginnya berbayar ya, Mas Tony? Saya pernah coba dan lihat sepertinya pluginnya banyak yang mahal gitu. Jadi kurang minat untuk mempelajari gitu. Gimana cara belajar WordPress, Mas Tony? Oke, iya plugin itu memang ada berbayar, ada yang free. Jadi kalau mau belajar WordPress, mungkin mulai dari belajar buat tema kayak gimana. Kalau mau lebih dalam lagi, buat tema dari nol kayak dari starter theme, jadi tema kosongan gitu. Jadi tema kosongan, nah, terus kita buat tampilannya sesuai dengan desain yang ada. Jadi plugin yang ya gini, WordPress itu macam-macam. Jadi ada kita bisa bangun website itu dari page builder kayak Elementor, Divi, segala macam, itu tinggal drag and drop aja. Kalau Divi ya berbayar dia. Elementor ada yang gratis, tapi ada juga Elementor free, Elementor Pro. Jadi kalau yang Elementor itu tinggal drag and drop. Terus selain page builder ada dari starter theme, jadi tema kosongan. Jadi kita dive lebih dalam lagi dengan programmingnya dalam PHP, HTML, CSS dan sebagainya. Terus ada yang baru itu full site editing. Itu belum saya pelajari. Fitur terbaru ya, full site editing. Ya. Di WordPress-nya. Blog editor. Di bawah di blog editor. Bawaannya WordPress. Bawaannya WordPress. Oke, semoga bisa menambah
insight ya buat teman-teman yang malam hari ini bergabung di acara hari ini. Kita belum selesai ya teman-teman. Guys, terima kasih banyak atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Mas Tony Sanjaya yang sudah share materi pada malam hari ini gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin kerja di luar negeri secara remote, kemudian yang udah kerja secara remote bisa mengatur efektif produktivitasnya seperti apa gitu kan. Jadi semoga bisa bermanfaat. Dan mewakili dari Alchemy by Altera Academy, aku Salwitri, ada Salsabila dan juga Dr. Sandra di belakang. Pamit undur diri. Itu kita ketemu lagi di event Alchemy Talks berikutnya bareng Alchemy by Altera Academy. Aku pamit undur diri. Terima kasih banyak Mas Tony Sanjaya dan teman-teman Terima semuanya. kasih. Aku tutup. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Bye.